Selamat pagi anak-anak. Nah, video berikut ini menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita atau perempuan. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita ini terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, ovarium. Yang kedua adalah rahim. Yang ketiga adalah vagina. Nah, ini adalah 3 bagian secara umum yang Pak ingin bagikan bagi anak-anakku sekalian. Baik anak-anak, ini adalah gambar yang tadi Pak sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, yang ditandai biru ini adalah ovarium. Apa itu ovarium? Ovarium adalah indung telur atau organ penghasil sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Nah, sel telur inilah nanti yang akan bertemu dengan sel sperma dari laki-laki sehingga terjadi individu baru, ya, perkawinan antara dua sel ini, sel telur dari wanita dan sel sperma dari laki-laki. Serta ovarium ini juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, apa itu hormon estrogen dan hormon progesteron? Nah, hormon progesteron inilah yang akan menghasilkan perubahan-perubahan pada anak-anak wanita, seperti kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, kemudian payudaranya mulai membesar, pinggulnya juga mulai membesar. Nah, itulah hormon itulah yang bekerja bagi kaum perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah rahim atau uterus. Nah, rahim ini adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin, sehingga setelah terjadi pembuahan nanti akan terbentuk menjadi janin, dan janin itu akan bertempat pada uterus atau rahim ini. Nah, kemudian ada mulut rahimnya di situ atau disebut dengan cervix. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk pada bagian ketiga dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah gambar reproduksi wanita. Kita akan lanjut pada bagian ketiga. Yang ditandai biru oleh Pak Franky ini adalah vagina, ya. Nah, vagina ini memiliki 3 fungsi yang dapat Pak Franky sampaikan di sini. 1, sebagai jalan keluar janin pada proses lahiran. Yang kedua, tempat keluar darah pada saat menstruasi, dan yang ketiga adalah tempat masuknya sel sperma. Nah, anak-anak, demikianlah proses reproduksi pada wanita, dan ketiga bagian ini memiliki peran sentral dalam menghasilkan individu baru. Karena itu, kita akan sambung pada jenis-jenis penyakit itu, sehingga setelah kita memahami sistem reproduksi pada wanita ini dan berbagai potensi-potensi penyakit yang akan terjadi pada wanita, tentu semakin meningkatkan kesadaran kita agar terus menjaga kebersihan alat reproduksi. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.